Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Panggang yang saya hormati juga. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita semua di pagi hari ini yang cerah ini dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan acara desiminasi CPG Angkatan 9 atas nama saya Dimas Lambang Putra, yaitu dengan judul menumbuhkan budaya positif di SD Negeri 1 Panggang. Untuk pagi hari ini, agar nanti acara kita diberi kelancaran dari awal, tengah, sampai akhir, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Cukup, terima kasih. Semoga dengan berdoa acara kita pada pagi hari ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pagi hari ini saya selaku CGP Angkatan 9 akan mendesiminasikan hasil dari belajar kami. Sebenarnya ada 2 CGP, tapi yang pertama saya dulu, nanti kemudian dilanjutkan oleh Pak Nanang, yaitu menumbuhkan budaya positif. Di sini ada yang tahu apa itu budaya positif? Belum? Ya. Kalau kita lihat dari kata, di sini ada 2 kata, budaya dan positif. Oke. Budaya itu bisa kita artikan sebagai kebiasaan. Positif adalah sesuatu yang baik. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari budaya positif atau kebiasaan yang baik dengan agenda yang pertama pembukaan, kemudian nanti kita akan mempelajari bersama konsep inti budaya positif, yang ketiga menumbuhkan budaya positif khususnya di SD Negeri 1 Panggang, yang keempat nanti refleksi, dan yang terakhir nanti penutup. Untuk pembukaan, Bapak Ibu Guru semua ini dapat diversani di depan ya. Ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama di sini, apakah Anda setuju dengan pertanyaan berikut ini? Oke. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk yang pertama mungkin dari Bumut. Yang pertama Bumut, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana untuk pendapat dari Bumut? Terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Kalau menurut saya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak itu, kalau menurut saya ada 2 versi. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari bagaimana kita memberikan pengantar di hukuman tersebut. Contoh, kalau kita hanya memberi hukuman saja tanpa ada kata-kata motivasi untuk anak tersebut, maka hukuman itu ya dianggap tidak ada efek jerahnya. Tapi kalau kita memberikan hukuman, kemudian setelah itu kita memberikan kata-kata yang positif untuk anak, memberikan motivasi, dan kita memantau anak tersebut secara terus-menerus, maka itu akan mendisiplinkan anak tersebut. Kiranya begitu dari saya. Ya, tepuk tangan untuk Bumut. Ya, terima kasih Bumut. Ya, benar sekali ya. Kalau hukuman itu tujuannya itu hanya mungkin tidak ada tujuan yang jelas, itu pasti anak akan mengulanginya lagi. Nah, kalau dalam CGP hukuman itu bersifat spontan. Jadi tidak ada pokoknya kalau anak tidak terlambat saya akan menghukum ini. Jadi tidak ada. Kalau dalam CGP hukuman itu bersifat spontan. Kalau dalam CGP, kalau misalnya anak itu tidak berangkat, itu nanti akan mendapatkan konsekuensi atau sanksi. Jadi ada perbedaan di situ antara hukuman dan konsekuensi tersebut. Kemudian pemberian hukuman
dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Nah, kalau kita lihat di sini adalah hukuman yang positif atau yang bagus. Atau kalau dalam CGP nanti kita akan belajar bersama, ini dapat disebut dengan konsekuensi seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini memang benar, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Namun di sisi lain, memberikan penghargaan yang terlalu banyak atau setiap hari kita berikan penghargaan terus kepada anak, misalnya anak A, itu akan malah menjadi hukuman daripada anak tersebut, karena anak tersebut pasti akan selalu merasa bangga dan selalu merasa besar kepala daripada teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lainnya itu akan cenderung malah benci terhadap anak tersebut karena yang dipanggil itu anak tersebut, seperti itu anak itu semua. Jadi kalau dalam hal ini hukuman dapat mendisiplinkan anak itu dapat dilihat dari dua versi seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke konsep inti budaya positif. Yang akan kita pelajari yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan seperti jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi lah. Apa itu restitusi? Nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian yang ketiga, nanti juga akan ditayangkan video mengenai keyakinan kelas. Jadi ini bukan peraturan di kelas tapi keyakinan kelas. Kalau dulu kita kenal dengan tata tertib, tapi sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas seperti itu. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia seperti diakui, kemudian diberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kelima ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti kita akan tampilkan bersama. Di pembelajaran 1 selanjutnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada pertanyaan, siapa yang mengontrol diri kita? Coba Bu Siva, kira-kira ada pertanyaan seperti itu, mohon dijawab. Menurut saya, yang mengontrol diri kita ya tentu diri kita sendiri. Karena ya kita menguasai, kita berhak atas diri kita sendiri, sehingga yang mengontrol diri kita itu ya menurut saya diri kita sendiri. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Bu Siva. Ya, benar sekali ya. Siapa yang mengontrol diri kita ya kita sendiri. Jadi ada motivasi intrinsik atau dalam diri kita untuk mengontrol diri kita sendiri. Kalau dalam hal ini adalah mengontrol untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi ada hubungannya dengan budaya positif tadi. Nah, untuk mengontrol diri itu kalau mungkin orang yang sudah dewasa seperti kita, Bapak Ibu guru itu sudah dapat mengontrol diri kita. Tapi kalau seperti anak-anak kan belum bisa. Anak-anak itu lebih cenderung biasanya dari faktor eksternal, takut kepada Bapak Ibu guru. Saya tidak masuk sekolah, tapi nanti saya takut dimarahi, seperti itu. Jadi itu kan dari eksternalnya. Berbeda dengan kalau anak itu sudah sadar, sehingga anak bisa berpikir, saya kalau tidak berangkat sekolah, saya tidak akan mendapatkan ilmu. Itu kan dari dalam diri. Perbedaannya seperti itu. Yang sulit adalah menerapkan mengontrol diri yang positif pada anak. Kemudian ada ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang pertama di sini, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol itu apa? Kalau di sini ilusi kontrol adalah
ilusi yang orang dewasa pikirkan bahwa kita itu dapat mengontrol orang lain. Contohnya, yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Kalau di depan, mungkin murid akan manut kepada kita, tapi tidak tahu di belakang, karena murid itu berbeda-beda. Misalnya, kita harus mengharuskan semua murid yang ada di kelas harus bisa misalnya gunggung susun untuk memecahkan misalnya masalah pembagian dengan gunggung susun. Nah, kita mengontrol murid untuk dengan satu cara tersebut, tapi tidak mungkin semua murid itu bisa menggunakan cara hanya satu seperti itu. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak bisa, itu hanya ilusi saja. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tapi sebenarnya Bapak Ibu guru kira-kira yang kedua ini pernah melakukan atau belum kepada murid? Mengkritik murid misalnya seperti itu, kira-kira pernah atau belum? Pernah ya? Pernah. Nah, dan membuat orang merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Sebenarnya yang kedua ini malah menjadikan mental anak menjadi down. Contohnya saja, anak tidak memakai topi, misalnya di upacara hari Senin. Kemudian anak tersebut dipajang, mungkin hanya satu anak atau dua anak dipajang di depan sampai dengan istirahat seperti itu. Nah, itu malah akan membuat anak menjadi merasa bersalah, sehingga mental anak itu menjadi down dan pasti akan mengulanginya lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang kita berikan kepada anak adalah hal yang positif dan bermanfaat, tapi ternyata tidak semuanya itu dapat diterima oleh anak, karena anak itu yaitu tadi memiliki karakter-karakter yang berbeda. Jadi sebagai guru kita memang harus tahu karakter-karakter anak satu dengan yang lainnya, terutama yang kelas bawah 1, 2, 3 itu, karena memang butuh kontrol yang lebih untuk mendampingi anak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai guru kita pasti pernah memaksakan hak untuk memaksa kita kepada anak. Jadi seperti tadi kita memaksakan kalau siswa harus belajar dengan satu cara yang sama seperti itu. Jadi kita sebagai orang dewasa memiliki ilusi untuk itu. Itu sebenarnya salah, karena kita memang harus paling tidak kalau di awal pembelajaran kita harus melakukan asesmen diagnostis dulu untuk mengetahui kemampuan anak itu belajarnya lewat apa, audiovisual, visual, atau kinestetik, itu sehingga kita akan tahu cara-cara yang akan kita gunakan itu pas atau anak itu nyaman dengan cara yang kita gunakan seperti itu. Kita lanjutkan slide selanjutnya, yaitu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulusnya seperti ini, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pasti kita pernah merasakan. Nah, teori kontrolnya seharusnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena orang lain itu memandang dunia atau sesuatu hal itu biasanya berbeda dengan kita, sehingga kita harus memahaminya seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dianggap suatu kesalahan, tapi seharusnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang kita lihat dari sudut pandang kita buruk, tapi belum tentu orang lain itu melihat juga buruk juga. Jadi kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dan ini seharusnya adalah hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Kita diperintah pasti kita akan berontak, walaupun di dalam diri kita ya kita mempunyai rasa takut, kita akan menjalankan perintah itu, tapi di sisi lain kita pasti akan memberontak seperti itu. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain.
yang sebenarnya terjadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain memiliki karakter yang berbeda, tidak satu dengan yang orang yang lain sama. Jadi itu hanya sebuah ilusi saja. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita mungkin membujuk anak untuk mengerjakan PR, tapi anak tersebut mengulanginya terus menerus sehingga ya udah kita paksa untuk mengerjakan. Tapi sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, misalnya ada kasus seperti itu, dan kita dapat berkolaborasi dengan orang tua untuk mengontrol anaknya di rumah. Jadi kita tidak hanya di sekolah memberikan PR, memberikan tugas, tapi kita juga dapat berkolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Kemudian model berpikir adalah menang dan kalah. Tapi sebenarnya di teori kontrol yang kita pelajari sekarang ini, model berpikir adalah menang dan menang. Jadi kita berpikir hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu makna disiplin. Tadi di awal Bomo sudah menyebutkan bahwa disiplin itu hukuman dapat mendisiplinkan anak, seperti itulah. Apa sih makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, ya artinya adalah belajar, seperti itu. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seperti tadi ya, kata disiplin itu sudah bergeser maknanya menjadi sesuatu yang seperti aturan untuk mendapatkan kepatuhan, kemudian kecenderungan untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti aturan tadi, itu kan sebenarnya tidak nyaman, sehingga kita hubungkan dengan itu. Karena sebenarnya disiplin adalah belajar, artinya itu berasal dari dalam diri. Kemudian selanjutnya, nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh lintas bahasa, lintas suku bangsa ataupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu memiliki suatu tujuan. Contohnya tadi mendisiplinkan, seperti itu. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik seseorang dapat terbangun. Nah, untuk membangunkan motivasi intrinsik seseorang yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yaitu sama dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya eksplorasi konsep, yaitu teori motivasi, hukum, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini disebut motivasi eksternal. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini eksternal juga. Kalau dalam internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, semua ketiga contoh ini yang ideal kita dapat terapkan adalah yang ketiga, yaitu motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri. Tapi itu sangat sulit
kita terapkan, karena itu sama saja kita menyadarkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif atau budaya yang positif seperti tadi, jujur, berpendidikan, global, mandiri, kreatif. Nah, tapi sebenarnya di anak kita itu baru yang satu, yang kedua, karena untuk menghindari hukuman dari bapak ibu guru, misalnya seperti itu. Untuk yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari bapak ibu guru, contohnya mendapatkan pujian ataupun kita menjanjikan apa, itu adalah motivasi eksternal. Kalau motivasi internal adalah motivasi yang memang muncul dari dalam diri kita. Contohnya saja, kita saat mengendarai sepeda motor, kita memakai helm. Kira-kira kita takut dengan polisi atau kita pengen selamat, seperti itu bapak ibu guru? Ada pernyataan takut dengan polisi, oke. Nah, itu berarti kan motivasi dari luar, dari luar, karena takut dengan aturan, takut dengan polisi. Tapi sebenarnya kita memakai helm kan untuk keselamatan, sehingga itu dari dalam diri kita itu sudah ada motivasi intrinsik, motivasi internal, sehingga kita pengen selamat ya kita mengenakan helm seperti itu. Jadi tidak karena takut dengan polisi, takut ditilang dan lain sebagainya. Itulah salah satu contoh kecilnya. Nah ini ya, tadi saya menjelaskan mengenai penghargaan. Nah, penghargaan itu sebenarnya malah bisa memabukkan. Contohnya dihukum dengan penghargaan. Yang pertama, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Di sini adalah penghargaan, misalnya murid itu mengerjakan PR dengan baik, kita berikan penghargaan dengan tepuk tangan dan lain sebagainya. Penghargaan yang menghukum. Sebenarnya ini penghargaan juga bisa menghukum. Contohnya, si A itu murid yang paling pintar di kelasnya. Kemudian si A dikirim untuk lomba di Korwil misalnya. Pasti teman-temannya akan mendukungnya. Kamu pasti akan menang, kamu pasti akan menang. Bapak ibu guru juga pasti seperti itu. Kamu pasti akan menang, kamu pasti akan menang. Sehingga anak itu menjadi beban. Nah itulah yang disebut dengan penghargaan yang menghukum, seperti itu. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau kita melakukan penghargaan terus, memberikan penghargaan, memberikan hadiah terus, sebenarnya anak itu malah akan tepatnya menjawab misalnya, atau nilainya itu pasti akan malah menurun seperti itu. Kemudian selanjutnya penghargaan tidak efektif. Kalau penghargaan itu terus kita berikan terus menerus, ya itu malah tidak akan efektif untuk diri anak tersebut. Dan yang paling ditakuti adalah penghargaan merusak hubungan. Itu tadi yang saya ulangi lagi, kalau ada salah satu anak yang itu paling pintar di kelasnya, kemudian kita memberikan penghargaan terus kepada anak itu, pasti anak yang lain akan iri, sehingga akan memusuhi anak tersebut. Jadi kita harus memberikan penghargaan itu sesuai dengan waktunya yang pas, kemudian sesuai dengan kondisinya, dan ya tidak terlalu bagaimana ya, kita harus adil lah dengan anak-anak yang lain, seperti itu. Ini ya contohnya tadi, yang pertama penghargaan menurunkan kualitas. Di sini dalam hal nilai anak, kemudian penghargaan mematikan kreativitas anak karena anak sudah merasa puas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena ya anak melakukan sesuatu karena pengen dihargai oleh gurunya, jadi motivasi dalam dirinya itu malah berkurang, seperti itu. Selanjutnya, bentuk kebijakan yang bagus, yang apresiasi kepada anak, yang pertama adalah memberikan pengakuan secara khusus. Jadi tidak usah di depan kelas mungkin terlalu banyak kita memberikan penghargaan kepada si A, sehingga secara khusus, secara pribadi, sehingga anak yang lain itu ya juga merasa dihargai, seperti itu. Kemudian memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya satu anak saja yang diberikan penghargaan. Dan yang keempat adalah secara konsisten, secara bergantian, konsisten kita memberikan penghargaan kepada murid, dan hanya berfokus kepada prosesnya saja. Jadi tidak hasilnya
kita berikan penghargaan terus, tapi prosesnya juga kita fokuskan untuk diberikan penghargaan. Mungkin kita ice breaking dulu, yaitu dengan bernyanyi profil pelajar Pancasila. Masih hafal kan semua? Masih ya? Masih ingat ya? Tapi kita awali dengan tepuk-tepuk dulu ya. Kalau tepuk pagi 1 kali tepuk, tepuk siang 2 kali, sore 3 kali, malam setengah karena istirahat malam. Gitu ya? Oke, kita konsentrasi dulu. Nanti setelah itu kita bernyanyi. Ya. Tepuk pagi, siang, sore, siang, malam. Konsentrasi sekali lagi. Tepuk sore, siang, pagi, sore, malam. Tepuk tangan. Masih konsentrasi ya. Kita nyanyikan bersama profil pelajar Pancasila. Liriknya masih hafal ya? Liriknya saya tampilkan di sini. Kemudian kita awali dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah fresh lagi nih Bapak Ibu. Kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai tadi ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau dalam CGP ini kemarin saya diberikan seperti ini. Jadi untuk membedakan hukuman dan konsekuensi, yang pertama adalah hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang terjadi, yang harus terjadi. Kalau hukuman adalah menyakitkan dan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu sifatnya paksaan, tapi konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Nah, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, tapi di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman itu menjadikan anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, haknya tidak dihargai. Namun di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja, seperti itu. Contohnya saja, hukuman adalah sesuatu yang tadi bagaimana? Spontan ya, spontan. Tapi konsekuensi adalah sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tidak mengerjakan PR. Di kelas kita sepakati tidak mengerjakan PR, bagaimana anak-anak? Oh, membersihkan musola Pak, Bu. Nah gitu. Kalau hukuman mungkin tidak mengerjakan PR, nah silakan di depan berdiri sampai dengan akhir pelajaran. Itu yang disebut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti anak sudah tahu, oh kalau saya tidak mengerjakan PR berarti konsekuensinya nanti saya membersihkan musola, seperti itu.
Jadi kalau hukuman itu bersifatnya adalah ya spontan dan lebih cenderung ke fisik seperti itu. Tapi kalau konsekuensi yaitu itu tadi jika sudah sepakati dan anak sudah tahu konsekuensinya, bedanya seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi kita mulai dari sekarang kita rubah ya. Kita buat kesepakatan kelas sehingga anak itu memiliki konsekuensi diri. Anak itu dapat mengontrol dirinya sendiri seperti itu. Dan anak dapat belajar untuk mematuhi peraturan. Walaupun itu membuat anak tidak nyaman, tapi kan itu dalam jangka waktu pendek saja. Jadi tidak membuat anak merasa sakit hati. Kalau mungkin kita memberikan hukuman fisik, push up atau apa, pasti akan merasakan sakit hati anak itu. Dan bahkan kalau anak SD dinantikan sampai tua, itu yang harus kita hindari sekarang ini. Kemudian hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang tadi ya. Nah, dalam CGP kita diberikan pelajaran mengenai restitusi. Tadi sudah ada hukuman yaitu yang tadi membuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi adalah menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Ada yang tahu apa itu restitusi? Belum ya? Nah, restitusi adalah sesuatu yang dilakukan anak untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ada 3 ya. Yang pertama hukuman, konsekuensi restitusi lagi. Contohnya gini, ada anak yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya ya tadi misalnya minta untuk membersihkan musola seperti itu. Nah, tapi restitusinya adalah kita memberikan pertanyaan dulu kepada murid. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ada masalah apa? Diberikan seperti itu. Kemudian nanti anak diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai apa yang ingin dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR itu kamu pengen bagaimana toh untuk memperbaiki kesalahannya? Nah, nanti anak diberikan waktu untuk berpendapat. Pak, saya akan mengerjakan PR yang ini ditambah ini Pak. Jadi itu yang disebut dengan restitusi, yaitu sesuatu yang diberikan guru untuk memperbaiki kesalahan anak, seperti itu. Nah, ini ya, untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa bersalah, tapi dapat memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri restitusi tadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk memperbaiki, tapi bukan untuk menebus ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan hubungan. Jadi guru itu menawarkan dulu ya, apa sih yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi, seperti itu. Kemudian restitusi untuk melihat ke dalam diri kita, diri anak. Apa sih yang kurang dari dalam diriku sehingga dapat diterapkan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya restitusi adalah cara yang paling baik daripada tadi menghukum tadi. Restitusi berfokus pada karakter, jadi bukan tindakannya. Restitusi adalah fokusnya pada solusinya untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak minder murid itu ya, kalau kita berikan restitusi, karena restitusi adalah sesuatu yang baik itu tadi. Nanti akan saya tampilkan, yaitu saat saya menerapkan restitusi ini kepada anak. Nanti ada 2 anak yang anak kelas 5 yang kemarin itu saya restitusi, seperti saya berikan restitusi. Kemudian kita akan masuk ke keyakinan kelas. Ini ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2 tadi?
Maka kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran. Oke. Ada contoh-contoh seperti ini. Karena keyakinan itu adalah kita tadi mendorong anak untuk muncul dari dalam dirinya kesadarannya. Jadi tidak dari faktor eksternal dari dalam guru, dari dalam diri gurunya, tapi memang dari anak itu sendiri akan sadar tentang aturan yang harus ditaati seperti itu. Contohnya tadi saat tidak mengenakan helm atau saat tidak mengerjakan tugas atau datang tepat waktu tadi. Selanjutnya ini, dari kedua kesepakatan kelas ini manakah yang merupakan keyakinan kelas? Nah ini, kalau kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinannya adalah ini, kami dan guru dan murid yakin saling menyayangi. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Nah itu adalah merupakan kesepakatan kita, tapi kesepakatan di kelas. Tapi kalau keyakinan menjaga kebersihan adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Jadi bedanya seperti itu. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Jadi semua siswa itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk aktif dalam pembelajaran. Nanti saya juga akan tampilkan video yaitu mengenai membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama nanti ada prosesnya, mendaftar apa saja peraturan yang ada di dalam kelas. Misalnya murid ini pengen tidak makan di kelas, murid ini pengen dilarang mencontek. Nah, kita akan buat itu, kita akan daftar itu peraturan-peraturan di kelas itu menjadi, kita buat menjadi keyakinan kelas atau kalimat-kalimat yang positif. Misalnya tidak mencontek di kelas atau dilarang mencontek pelajaran saat pelajaran seperti itu. Nanti kita buat kalimat yang positif, semua siswa harus bersikap yang jujur seperti itu. Atau misalnya tidak boleh berkelahi di kelas. Kemudian kita buat semua siswa wajib saling menyayangi. Jadi kita buat kalimat-kalimat yang positif. Di dalam keyakinan kelas itu kita menghindari kalimat-kalimat dilarang, tidak boleh seperti itu. Oke. Contohnya ini peraturan-peraturan. Contohnya peraturan itu kemudian kita buat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya yang tampak adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang tampak adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran adalah berkomitmen atau menghormati orang lain. Di sini dalam hal ini adalah guru. Dilarang melawan kekerasan, yaitu menghormati orang lain atau ya keselamatan, atau tadi saling menyayangi tadi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Di sini adalah nilai yang muncul adalah kesehatan. Dan bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain dan bersabar. Yang kedua ada gunakan masker, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor, adalah keselamatan atau keamanan, keyakinan kelasnya. Nah, ini ada salah satu contoh video yang kemarin saya terapkan, yaitu keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas di kelas, yaitu diawali dengan peraturan-peraturan yang di kelas dijadikan satu, kemudian dibuat kalimat yang positif.
Jadi contohnya ini ya, yang kemarin ini tidak terdengar suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Nah, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Yuk. Siapkan doa kembali. Cukup. Ya, terima kasih. Nah, di kesempatan kali ini, Pak Guru akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu peraturan? Apa? Ya, peraturan adalah sesuatu yang kita buat untuk menghindari sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Di kelas ini kira-kira ada aturan atau tidak? Ada. Apa saja kira-kira? Tidak boleh mabuk rasa. Tidak boleh makan di kelas. Ya, kemudian tidak boleh tidur di kelas. Bagus. Berangkat tepat waktu. Apalagi Tidak boleh membuli. tidak boleh membuli teman. Berarti bisa kita menjaga kerumunan ya, Pak. Itu ya, Pak. Nah, benar sekali. Kita itu sudah punya peraturan. Tapi sekarang ini kita akan buat menjadi kesepakatan kelas dan selanjutnya kita akan buat keyakinan kelas. Apa itu tuh Pak keyakinan itu? Lah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Kita akan rumuskan bersama. Yaitu nanti kalian menuliskan peraturan-peraturan yang ada di kelas ini. Satu atau dua saja nggak apa-apa. Ya paham? Setelah dituliskan di sini, nanti kalian boleh tempelkan di sini. Ya, nanti kita akan proses bersama-sama. Kita akan buat bersama-sama. Dan kamu ya. Tempel di sini. Oke, silakan nanti tempel di bawah sini kalau sudah. Kalian boleh menuliskan peraturan-peraturan kelas apa saja yang kalian ketahui atau yang dulu sudah ada di sekolah ini, ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Dituliskan ya di sini ya, jangan dibolak-balik. Tuliskan biar nanti bisa ditempelkan. Silakan yang sudah, silakan tulis kesepakatan kelas kita atau bisa juga dengan peraturan di kelas kita. Silakan tuliskan. Kelas kita harus bagaimana toh? Tuliskan. Tidak boleh apa toh? Silakan tuliskan. Ya. Pak Dimas beri waktu 2 menit. Silakan dituliskan. Sudah selesai? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah selesai secara urut, mari kita tempelkan di depan. Mulai dari Mas Dias dulu, yuk. Tempelkan di sini Mas Dias. Sudah. Ya, terima kasih Mas Dias. Yuk, Mas, kamu Mas. Tempelkan di sebelah sini. Sudah. Ya, bagus. Yuk, Mas Panji. Tempelkan di sini Mas Panji. Ya, terima kasih Mas
Panji, Mas, Nova, silakan. Selanjutnya menyusul segera Mas, 3 dari Mbak Farah ini disusul dengan Mbak Putri, silakan. Mbak Suryana, silakan. Mbak Sela dan Mbak Tina, silakan kita berangkat dulu. Sudah? Ada yang belum menambahkan? Kalau sudah, kita akan menuliskan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di sini. Ya. Kita akan baca satu persatu. Coba dibantu. Dulu Mbak, yang pertama ya Mbak Farah dulu. Sini Mbak Farah. Oke. Kesepakatan. Yang pertama, tidak boleh makan di kelas. Kemudian yang kedua, ya, tidak boleh tidur di kelas. Kemudian tidak boleh membuli teman. Ya, terima kasih Mbak. Kemudian yang lain ya, yang putra Mas Dias ya, dibantu Pak Dimas dibacakan. Selanjutnya yang keempat, makan di kelas sudah sama ya. Terus sama lagi, tidak boleh telat. Terus selanjutnya sama sudah ya. Selanjutnya tidak boleh tidur di kelas, tidak ada. Selanjutnya sama. Makan di kelas sama. Terus ya. Yang bawahnya ya. Jadi sama ya. Ini hampir sama ternyata kalian. Kesepakatannya. Kemudian nah, tidak boleh datang terlambat sama dengan telat tadi ya. Selanjutnya bicara, ini belum ada. Tidak boleh bicara kasar. Kasar itu bisa kotor ya. Ya. Selanjutnya tidak boleh mencontek. Kemudian ya, bagus. Tepuk tangan untuk setelah kita rumuskan bersama, kita mendapatkan kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Tidak boleh makan di kelas. Yang kedua? Tidak boleh tidur di kelas. Yang ketiga? Tidak boleh membuli teman. Yang keempat? Tidak boleh telat. Yang kelima? Tidak boleh bicara kasar. Yang keenam? Tidak boleh mencontek. Ya. Kesepakatan selanjutnya kita ubah menjadi keyakinan. Bedanya apa Pak? Contohnya gini. Suatu saat ada orang
naik motor, dia memakai helm. Kira-kira kalau memakai helm itu untuk apa loh? Keselamatan. Untuk keselamatan atau takut sama polisi? Ya, kalau kalian itu yakin itu untuk keselamatan, berarti itu timbul dalam diri kalian. Orang lain mesti harus siapa? Polisi. Tapi ada orang yang takut. Saya pakai helm karena takut dicegat polisi. Itu bukan keyakinan, karena bukan timbul dari dalam diri kalian. Keyakinan itu timbul dalam diri kalian. Nek aku orang berhelm itu mesti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu ya. Contohnya gini. Aku yang menangkan tempat waktu. Aku lagi pelajaran. Waktu aku ketinggalan pelajaran. Ini keyakinan. Beda dengan apa? Kesepakatan dengan di luar keyakinan. Kalau kita tidak yakin gini, aku memang lebih baik dulu. Berarti lepet, pergi lebih yakin, adik bisa pinter itu ya. Tahu bedanya kan? Ya, sekarang kita ubah menjadi kalimat yang positif. Ini kan masih tidak boleh. Kita ubah menjadi kalimat yang bagus. Tidak boleh makan di kelas bagaimana? Kita ubah menjadi gimana? Yang kedua, tidak boleh tidur di kelas gimana? Yang yakin gimana? Jangan begadang tadi ya, biar tidak ngantuk, ya kan? Terus apa lagi kira-kira? Contohnya? Memperhatikan saat tidak boleh membuli teman. Berarti apa? Kita bagaimana itu Tutulik? Bagus. Menjaga kerukunan. Yang keempat, tidak boleh telat. Berarti apa? Ya, jangan tepat waktu. Yang kelima, tidak boleh berbicara kasar. Berarti bukan lagi diubah menjadi kalimat yang bagus. Bicara dengan baik atau bicara dengan sopan. Yang keenam, berarti kita ubah menjadi kalimat yang baik. Bagaimana? Mengerjakan sebisanya, yang bisa kita tampung. Apalagi mengerjakan tugas dengan jujur dan baik. Bisa toh? Sekarang kita sudah mempunyai keyakinan di kelas berapa kita? Kelas 5 ini. Kita baca secara bersama-sama. Yang pertama, Makan saat istirahat di luar kelas. yang kedua, Memperhatikan saat gerak jalan. yang ketiga, Menjaga kerukunan. yang keempat, Berangkat tepat waktu. yang kelima, Berbicara dengan sopan.
pagi hari ini kita sudah membuat apa tadi? Kesepakatan kelas, kemudian kita ubah menjadi keyakinan. Itu kalian sanggup tidak melaksanakannya? Kalau sanggup, nanti kita akan buat bersama menjadi apa? Tulisan yang bagus, kita hias bersama-sama. Kemudian nanti kita tempelkan di pojok kelas kita agar setiap kita masuk kelas kita bisa membaca keyakinan kelas sehingga nanti terbiasa kalian. Gitu ya? Demikian Pak Dimas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membuat keyakinan kelas, jadi kita bisa menerapkan media-media yang ada di kelas seperti itu. Kalau kemarin saya itu menggunakan sticky note, kemudian siswa diberikan tulisan-tulisan, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian ditempelkan di depan dan nanti kita buat keyakinan kelas bersama. Selanjutnya adalah dieksplorasi konsep yang terakhir di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kesenangan dan kebebasan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dipisahkan dari dalam diri kita. Jadi murid pun mempunyai kebutuhan dasar manusia seperti ini. Bagaimana caranya agar dapat mengontrol murid tersebut? Hanya itu yang kita lakukan karena kita sebagai guru. Jadi untuk bertahan hidup itu pasti ya, pasti. Terus rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita memberikan rasa kasih sayang kita kepada anak itu memang harus adil seperti itu. Kemudian anak itu kadang memiliki rasa untuk berkuasa sendiri. Jadi kita harus mengontrolnya, harus mengajarinya. Jadi agar anak itu tidak memberikan suatu pengaruh negatif di kelasnya. Kemudian anak itu juga membutuhkan kesenangan. Jadi kita harus membatasinya kesenangannya. Jadi sekali mungkin kita bisa berikan refreshing dengan menonton film atau dan lain sebagainya. Kemudian anak juga membutuhkan kebebasan. Kebebasan dalam hari ini adalah mungkin bisa kita hubungkan dengan kreativitas anak. Misalnya dalam hal menggambar, kita bebaskan. Misalnya tema apa, tema pemandangan atau apa, tapi anak bebas menggambar apa saja. Jadi anak akan senang. Jadi kebutuhan dasar manusia ini harus dapat dipenuhi, tapi itu dengan kontrol-kontrol dari kita sebagai guru. Seperti itu. Nah ini ya contohnya. Ada beberapa pertanyaan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, kebutuhannya apa? Kebutuhan yang pengen dimiliki anak tersebut. Kebutuhan dasar tadi ini. Nah, ada anak yang pengen bernyanyi di kelas. Apa kira-kira ini? Kesenangan ya? Iya, kesenangan. Jadi anak itu pengen senang. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa kebutuhan yang pengen dimiliki tadi dari 5 kebutuhan dasar? Ya, rasa kasih sayang dan rasa diterima tadi ya. Selanjutnya, aku bosan, masa belajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa ini? Kebutuhan dasar apa yang ingin dimiliki? Bisa kesenangan, bisa kebebasan. Jadi ada 2. Dan yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temannya di depan kelas.
rasa kasih sayang dan diterima. Itu sebenarnya ya kan gambaranku jelek, harusnya nggak usah ditunjukin. Nah, mungkin gitu ya, biar dapat tetap ya diterima oleh teman-temannya seperti itu. Jadi tidak minder kalau gambarannya jelek. Jadi gitu salah satu contohnya. Kemudian ini ya tadi 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Contohnya nadanya tinggi, mata melotot, jari menunjuk. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Dapat dibaca itu ada nada suaranya melemah, halus, bahasa tubuh merapat pada anak. Yang ketiga adalah teman. Kita menganggap anak sebagai teman. Ada suaranya ramah, akrab, bercanda, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, nada suaranya datar. Kita hanya memantau anak saja. Yang terakhir adalah manajer, suaranya tulus, bahasanya tubuh, tidak kaku dan mendekatkan pada murid. Nah, dari semua ini kira-kira Bapak Ibu guru sekarang baru di posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, atau sudah sebagai manajer Bapak Ibu guru semua? Teman ya, masih sebagai teman ya. Nah, karena kita menganggap anak sebagai teman, jadi suaranya ramah, akrab, bercanda, dengan bahasa tubuh yang formal. Tapi kalau kita kadang menganggap anak itu sebagai teman, kadang malah anak tersebut apa? Tidak menghargai kita terkadang. Jadi kalau yang ideal dalam CGP kita adalah sebagai manajer. Kita harus belajar sebagai manajer, yaitu kita dapat menjembatani semua ini. Oke, jadi idealnya seperti itu. Kita bisa sebagai teman, kita bisa membuat rasa bersalah, kita bisa penghukum, kita bisa sebagai pemantau, seperti itu. Kalau dalam manajer kita bisa mencakup semua ini. Dan kalau dalam manajer kita tahu kebutuhan anak tersebut itu bagaimana toh, agar anak tersebut dapat terarah kepada hal yang positif itu bagaimana. Kita tahu sebagai manajer seperti itu. Oke, contohnya ini. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Jadi anak akan merasa bersalah. Contoh pernyataan-pernyataannya seperti itu. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum. Jadi tadi spontan tadi. Nah, kalau teman ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Misalnya jangan PR, ayo dikerjakan demi Bapak Ibu. Tadi kan sudah menerangkan materi, maksud tidak kasihan. Nah, sebagai teman seperti itu. Kemudian kalau pemantau, apakah kamu mau berangkat stiker bintang hari ini? Jadi hanya memantau saja, seperti itu. Jadi pernyataannya yang dilontarkan contohnya seperti ini. Kalau manajer, yaitu tadi, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Yaitu kita memberikan restitusinya tadi. Jadi anak diminta untuk berpendapat, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, seperti itu. Kalau penghukum itu tadi ini sama kamu selalu yang paling terakhir. Kamu pasti tidak akan naik kelas kalau seperti ini. Nah, itu kan penghukum seperti itu. Jadi idealnya kita itu sebagai manajer tadi dengan menerapkan ini segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi adalah langkahnya menstabilkan identitas dulu. Kemudian kita menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Contohnya, ada siswa yang kita pokoknya halnya tentang dengan yang setiap hari kita temui tidak mengerjakan PR. Kita tanya dulu, Mas, Mbak, kita panggil. Kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Itu menstabilkan identitas namanya. Kita tanya dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga dulu pernah melakukan hal tersebut. Seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemarin teman-temanmu juga ada yang seperti ini. Kita stabilkan dulu, biar dia itu tidak
merasa bersalah. Setelah itu menanyakan keyakinan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan PR atau kamu tidak mengerjakan PR, kira-kira itu bagus atau tidak toh? Itu hal yang baik atau tidak toh? Kemudian nanti anak tersebut akan memberikan pendapatnya. Nah, setelah itu nanti validasi kebutuhan atau restitusinya kita lontarkan kepada anak. Nah, kira-kira bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahanmu agar ya kamu dapat memperbaiki kesalahan tadi karena tidak mengerjakan PR. Oh, saya akan mengerjakan PR Bu dengan baik. Akan mungkin mengerjakan halaman berapa ditambah yang ini Bu. Nah, kita akan memberikan restitusinya kepada anak, berikan tawaran kepada anak. Contohnya kemarin di sini saya juga menerapkan segitiga restitusi. Kasus 1 Senin siang, Pak Dimas tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 karena ada acara rapat di Korwil. Pak Dimas memberikan tugas kepada siswa kelas 5 agar kelas tidak kosong. Namun, Farah tidak mengerjakan tugas yang diberikan tersebut. Farah malah tiduran di meja. Akhirnya, saat pengumpulan tugas Farah tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Dimas menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Farah. Padahal, berdasarkan buku presensi, hari itu Farah masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Dimas memanggil Farah untuk klarifikasi mengenai kejadian itu. Berikut skenario pemecahan masalah kasus 1 dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, selamat pagi Mbak Farah, silakan duduk. Kira-kira Mbak Farah tahu tidak kenapa Pak Dimas panggil di kantor? Tidak tahu Pak, apa mungkin berkaitan dengan tugas Pak? Iya, benar sekali. Tapi kemarin kamu masuk sekolah kan Mbak Farah? Iya Pak, masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Iya, tidak apa-apa. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan Mbak Farah, termasuk Bapak. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu kemarin kok tidak mengumpulkan tugas Mbak Farah? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malam saya begadang menonton jadilan. Akhirnya saya belajar lagi ngantuk. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita Mbak Farah? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai keyakinan kelas kita belum Mbak Farah? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana kira-kira coba ingat-ingat? Belum tahu Pak. Ya, nah, kamu tahu ternyata selalu bertanggung jawab. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini Mbak Farah? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Dimas dan akan saya kumpulkan besok. Ya, baik Mbak Farah. Bapak apresiasi solusi dari kamu, tanggung jawab dari kamu. Oke, nanti silakan dijalankan ya Mbak Farah. Setelah ini kamu boleh kembali ke kelas. Ya, silakan boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, ya. Kasus 2. Pada hari Selasa, Dias tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Dias dipanggil Pak Dimas untuk dimintai keterangan karena dia tidak mengikuti kegiatan ekstra. Berikut skenario pemecahan masalah kasus 2 dengan menerapkan segitiga restitusi. Mas Dias, silakan duduk. Pagi Pak. Pagi Mas Dias. Oh, gini Mas Dias. Mas Dias kemarin Selasa tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Pak, maaf soalnya saya terburu-buru pulang karena di rumah ada acara keluarga dan rumah saudara dari jauh datang. Wah, sebenarnya asik sekali, menyenangkan sekali. Bapak juga senang kalau bisa berkumpul dari keluarga yang jauh. Tapi, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai aturan, Mas Dias? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Ya, kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Dan kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu terapkan, Mas Dias?
tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Ya, benar sekali. Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan keyakinan kelas yang kamu yakini tadi? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka, Pak. Nah, mungkin ada yang lain selain itu. Saya mengikuti ekstra baru-baru mulai mengikuti acara keluarga, Pak. Ya, sebenarnya itu ya yang bisa kamu lakukan. Berarti kamu sekarang sudah paham ya. Besok jangan diulangi lagi ya Mas Dias. Ya, Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Ya, terima kasih Mas Dias. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya. Jadi kemarin saya memanggil dua anak, yaitu anak kelas 5 Dias dan Farah. Kemudian di situ ada dibuat sebuah adegan, yaitu si Farah tidak mengerjakan PR. Kemudian si Dias itu kemarin tidak berangkat ekstrakurikuler pramuka. Kemudian saya tanyakan kenapa kok tidak berangkat. Kemudian tadi saya stabilkan identitas tadi. Kemudian saya tanyakan keyakinannya. Kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Seperti itu. Dan saya yang terakhir saya berikan tawarannya. Bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan dengan restitusi tadi? Begitu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, tapi sebelumnya mungkin ada refleksi, ya. Mungkin satu refleksi dari Bu Siva mungkin tadi apa yang kita pelajari. Baik, terima kasih untuk Pak Dimas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kita pelajari tadi tentang mewujudkan budaya positif. Saya ingin bercerita sedikit pengalaman di sekolah saya tentang budaya positif yang saya terapkan. Itu saya berupaya mewujudkan kepemimpinan murid, di mana saya akan menuntun murid agar mampu bertindak secara aktif dan mampu membuat keputusan serta membuat pilihan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar menerima apa yang telah ditentukan oleh orang lain. Jadi anak bisa mengontrol dengan baik oleh dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih sekali. Jadi yang kita harapkan juga seperti itu. Mewujudkan kepemimpinan murid adalah salah satu budaya positif yang patut kita terapkan juga. Kita gali budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita, kemudian kita bisa kembangkan, bisa kita tambahi dengan budaya-budaya positif yang lain. Tadi ada banyak sekali materi yang ada di dalam slide dalam PPT. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, dan mohon maaf jika tadi hanya mengebut ya menyampaikannya. Nanti bisa minta PPT-nya dari saya, atau nanti bisa belajar dengan mandiri di YouTube. Nanti bisa melihat video yang tadi dilihat ulang. Kalau Bapak Ibu guru pengen menerapkan segitiga restitusi ataupun pengen membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, seperti itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.